Jabatan pada titik tertentu gak bisa dinikmati lagi. Pernah mendengar artis-artis kelas internasional yang rumahnya ubluk ablak, yang hartanya tidak berseri lagi, mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri, dengan obat karena mengalami kehampaan. Pernah dengar? Oke. Itu kan cerita yang sangat bagus. Betul nggak? Oke. Saya pernah mengalaminya. Rumah saya banyak. Waktu saya masih usia sangat muda. Jadi kalau hari Minggu itu, Sabtu Minggu, saya beberes di rumah ini. Sabtu Minggu berikutnya, saya beberes di rumah ini. Sabtu Minggu berikutnya, beberes di rumah ini. Bayar listrik juga jadi banyak. Pajak juga jadi banyak. Beberesnya juga jadi banyak. Saya baru sadar setelah semuanya hilang. Ada satu peristiwa kegoncangan yang membuat semuanya harus hilang dengan cara semesta. Ya, jelas salah saya. Mobil pun hilang. Tiap Sabtu dulu beli emas, belum kenal bank. Tiap Sabtu tuh, di toko 6 itu, yang di dalam kaum itu. Gak ada emasnya sekarang. Digoncangkan semua. Begitu hilang semua, gitu dalam waktu yang singkat. Loh, saya jadi tidak beres-beres lagi. Enak ya. Gitu gak? Jadi kadang-kadang kita itu baru sadar setelah mengalami itu. Semua orang berpikir kalau banyak harta menyenangkan. Saya pernah di titik itu. Ternyata tidak. Pada titik tertentu harta pun tidak bisa dinikmati lagi. Mau tidur aja cuman perlu kamar 1. Ada nggak yang rumahnya 3 tidurnya pindah-pindah kalau malam? Ada nggak? Susah nggak kira-kira? Ya, aduh sayang rumah ini nggak ditempatin. Ya udah jam 6 sampai jam 8 sampai jam 10 tidur rumah ini. Pergi lagi jam 10 sampai jam 12 pindah ke rumah ini. Saking banyak rumahnya, susah nggak? Susah. Jadi ternyata pada titik tertentu ketika kita sudah merasa terbebani dengan semua ini harus dilepaskan. Pada titik tertentu jabatan pun tidak bisa dinikmati lagi. Betul nggak? Coba yang jabatannya tinggi, mau makan dengan keluarga aja nggak ada waktu. Betul nggak? Kalian yang nggak punya jabatan, enak kan makan di mana aja kan? Betul nggak? Iya, gratis lagi ya. Waqalal insanu malah, dan manusia bertanya, mengapa menjadi begini? Nah itulah, semua manusia kalau digoncangkan pasti pertanyaan mengapa jadi begini. Jarang manusia yang bertanya ketika digoncangkan, pesan apa yang sedang kau kirimkan kepadaku dengan peristiwa ini? Coba jujur-jujur Bapak Ibu. Kalau digoncangkan hartanya, digoncangkan ekonominya, ya, digoncangkan tubuh fisiknya. Pertanyaan Bapak Ibu, sama nggak dengan ini? Mengapa menjadi begini? Sama nggak? Ah itu benar berarti Quran. Jarang yang bertanya, pesan apa Tuhan yang hendak kau sampaikan lewat peristiwa ini? Ada nggak yang kayak gitu? Ada? Oh yang ada juga udah dikasih tahu sama saya. Dulu sama, betul nggak? Iya. Ah kalian sama. Pasti kalau digoncangkan paling juga ngomongnya, aduh menikir-kir teuing. Pasti begitu. Betul nggak? Saya udah tahu dari wajahnya. Menikir-kir teuing Gusti. Betul nggak? Iya. Ya sama, yang laki-laki juga yang ketawanya paling kencang sana sama kalian di sini sama.
Jadi Quran itu memang luar biasa ya. Wa qalal insanu malaha. Dan manusia bertanya, mengapa begini? Bukan bertanya, Tuhan pesan apa yang hendak Engkau sampaikan lewat ini. Nah, setelah ngaji kesadaran dengan saya, pertanyaan kalian akan berubah. Sadar kalau kegoncangan itu bagus. Sadar kalau kegoncangan itu dalam rangka Tuhan melepaskan semua beban-beban kita. Melepaskan semua ikatan-ikatan kita. Ingat kembali, dulu saat kita tidak punya apa-apa, merdeka kita. Saat kita tidak tahu apa-apa, merdeka kita. Saat kita tidak bisa apa-apa, merdeka kita. Saat kita tidak merasa siapa-siapa, merdeka kita. Begitu semuanya sudah terjadi yang sebaliknya, disitulah kita mulai susah. Bahkan pagar pun harus tinggi. Pakai kawat berduri. Jika perlu disetrum. Betul nggak? Iya. Makanya ada yang pasang begitu, dia sendiri yang kena. Betul nggak? Modar itu. Betul nggak? Takut kehilangan hartanya. Kesetrum sendiri. Betul nggak? Iya. Sampai sini ngerti? Pernah nggak Bapak Ibu baca ayat ini? Pernah ya? Ya, oh apalagi bulan Ramadan ya. Kalian baca ayat ini berkali-kali kan? Sampai nggak ngerti bukan? Iya. Wa qalal insanu malaha. Semua manusia pasti bertanya, mengapa begini? Mengapa jadi begini? Kieu-kieu teuing sama. Gak ada yang menganggap bahwa itu kebaikan. Tidak menganggap Tuhan, aku percaya di balik ini ada Engkau. Engkau sedang mengajarkan cinta dan kebijaksanaan lewat peristiwa ini. Ajarkan Tuhan, pesan apa yang hendak Kau sampaikan kepadaku. Saya juga sama. Baru sadar dan bertanya begitu setelah mengalami berbagai kegoncangan. Memang tidak ada yang instan Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang yang mengajarkan, yuk belajar spiritual dengan saya, cespleng. Itu pasti bohong. Bohong. Gak ada. Tidak ada yang instan. Semua by proses. Tapi kita kadang-kadang terlalu tinggi ekspektasinya. Ingin cepat bisa, ingin cepat berhasil, prosesnya tidak mau dilalui. Itu yang terjadi ketika orang belajar spiritual tidak sabar. Ngilang. Ngilang. Makanya saya tidak heran. Orang yang pengen cepat bisa, teramati oleh saya. Ini 2 bulan juga hilang. Bener itu 2 bulan belum udah hilang. Seumur jagung itu. Jagung berapa bulan ya? 3 bulan. Kurang dari umur jagung itu. Jadi teramati ya, teramati. Di sini juga teramati ya, teramati. Belajar sama Saiful Karim. Malah disuruh belajar menerima apapun apa adanya. Buat apa? Lebih baik belajar sama orang yang bisa mempertahankan jabatan saya seumur hidup. Kalau mau belajar begitu silahkan datang sama orang-orang tukang bohong. Tenang Pak, sediakan aja kambing hitam, ayam hitam, bubur hitam, sebangsa hitam lah, betul nggak? Nanti ya jabatan Bapak insya Allah tambah hitam. Ya orang yang suka menjanjikan begitu ya tidak bisa mengajarkan hukum alam, menjanjikan yang ilusif, itu jelas bohong. Tidak ada yang abadi. Semua akan mengalami perubahan, bahkan semua akan berakhir. Justru harus diajarkan kepada orang itu adalah kesiapan dia untuk bisa menerima perubahan. Makanya kalau ada pejabat yang datang kepada saya ajarkan siap-siap Pak, Bapak tidak akan menjabat selamanya. Belajar melepaskan kemelekatan dari sekarang. Jabatan itu hanya sementara Pak. Gitu. Nggak ngaji lagi. Tapi kalau datang sama orang, tenang Pak. Pokoknya kalau Bapak selalu dengan saya, tenang. Jabatan Bapak abadi. Wih. Orang yang sedang melanggar hukum alam itu. Betul nggak? Tapi kalian memang modelnya begitu. Saya tahu. Betul nggak? Ya. Ada orang yang jualan sama saya, datang pada saya. Apa profesinya? Jualan Pak. Nih jualan itu kadang sukses, kadang gagal.
Kadang untung, kadang rugi. Itu hukum alam dalam jualan. Siap-siap. Ketika kamu sedang di atas angin, jangan terlalu sombong. Ketika sedang jatuh, juga jangan terlalu jatuh. Jaga perasaanmu di titik yang datar supaya kamu gak sakit. Jadi kalau pengusaha datang pada saya ajarkan untuk belajar menerima sukses dan kegagalan dengan cara yang sama. Tapi kalau datang sama orang pinter dalam tanda kutip, imah gitu boga, tenang. Pokoknya nanti Bapak sukses terus kalau belajar dengan saya. Tuh, kadang-kadang kalian tuh aneh-aneh ya. Mau belajar kaya sama dukun, rumah aja nggak punya. Nih coba periksa akal itu. Punya akal ya? Makanya Bapak Ibu saya kasih tahu. Kalau ingin punya anak-anak nanti aktivitasnya dalam dunia spiritual, dunia keagamaan, saya kasih tahu. Mereka harus punya pekerjaan. Biar nggak dilecehkan. Ya, kalau mau ngajarin agama harus kaya. Ya, biar nggak difitnah nanti. Kita sumbangan. Iya, ada kritik. Katanya tokoh-tokoh agama itu kerjanya cuma nganjurin sodakoh. Dia sendiri nggak pernah sodakoh. Kan itu kan kritik yang bagus. Betul nggak? Harusnya yang nganjurin duluan. Paham? Oke, lanjut dulu. Ya. Yauma idin tuhaddisu akhbaroha. Pada hari itu bumi menceritakan dirinya. Lihat saya semuanya. Lihat saya semuanya. Jadi kembali lagi ayat yang tadi Bapak Ibu pahami ya. Ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, mengapa begini? Ya sampai situ? Nah lanjut ayatnya, luar biasa. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Pada hari itu bumi menceritakan dirinya. Jadi pada saat kegoncangan itu sebetulnya kegoncangan itu sedang menceritakan kita. Coba ada yang digoncang oleh penyakit. Sedang cerita siapa? Cerita kita. Ini loh cara hidup kamu. Ini loh cara mengelola emosi kamu. Ini loh cara bicara kamu. Ini loh cara berpikir kamu. Ini loh cara makan kamu. Ini akibat dari semua perbuatan kamu. Setelah tergoncang dengan penyakit baru sadar. Makanya hebat Quran itu. Yauma idin tuhaddisu akhbaroha. Pada hari itu bumi menceritakan diri. Lihat Bapak Ibu saya. Semua kegoncangan yang terjadi pada diri kita pada dasarnya sedang bercerita siapa diri Anda. Silahkan. Ada yang digoncang ekonominya. Tanya, dari mana sumber kekayaan? Kenapa harus lepas? Kenapa uang tidak rindu bersamamu? Tanya. Nah, jadi ada PR buat Bapak Ibu. Bukan sekedar tahu kalau kegoncangan itu bagus. Tapi sekarang PR-nya, setiap ada kegoncangan, lihat cerita apa di balik kegoncangan itu. Ada yang digoncang keluarganya? Ada? Ada? Oke. Pertanyaannya, kenapa suami saya begini? Kenapa istri saya begini? Itu pasti cerita tentang diri kamu. Gak usah menyalahkan siapa-siapa. Itu cerita tentang diri kamu sendiri. Hebat gak Quran? Hebat gak? Sudah ketampilkan pesannya? Ya. Bi anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya. Jadi peristiwa yang terjadi pada kita yang menggoncangkan itu diutus oleh Tuhan untuk bercerita. Tuhan yang memerintahkan supaya lewat peristiwa itulah kita diajarkan. Karena peristiwa itu sebetulnya bercerita. Yuk sekarang. Kenapa mobil saya hilang? Ada ceritanya di situ. Mungkin karena kita terlalu melekat pada mobil, dipakai enggak, terus aja dicuci. Kata Tuhan sangat berbahaya bagi kamu. Udah kalau gitu diutuslah seseorang pinjam mobil, hilang tuh mobilnya. Bisa begitu?
Bisa. Luar biasa. Saya kalau lagi menjelaskan Al-Quran ini, tubuh saya ini bergetar-bergetar. Energi Quran itu begitu luar biasa. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya. Kepada siapa? Kepada goncangan itu. Goncangan itu sedang cerita siapa diri kamu. Dan dia hadir kepadamu. Diperintahkan Tuhan. Supaya kamu semuanya bangkit. Nanti kalian dengar berulang-ulang kajian ini. Sehingga masuk ya sampai kesurupan. Nyurup ya. Sehingga kita tidak mengeluh lagi. Kan sekarang kadang-kadang kita cengeng. Baru mengalami kejadian yang kecil aja sudah mengeluh. Seolah-olah tidak ada harapan lagi. Tidak bangkit. Seolah-olah itu sudah akhir dari segalanya. No, mulai sekarang jangan begitu. Ya, sepanjang kita masih dikasih napas, berarti kita masih dipercaya untuk bangkit dalam hidup ini. Kehilangan rumah, gak apa-apa. Kehilangan mobil, gak apa-apa. Kehilangan jabatan, gak apa-apa. Tapi di semesta ini berlaku yang namanya hukum kekekalan energi. Tidak ada yang benar-benar hilang. Hanya diganti dengan ganti yang lebih baik. Cuman kita tidak siap untuk melepaskan yang kita punya saat ini. Saya pernah kehilangan banyak rumah. Saya pertahankan itu sampai sekarang. Saya tidak punya rumah bagus mungkin hari ini. Tapi ternyata semua yang pernah hilang itu diganti oleh Allah dengan cara yang jauh lebih hebat. Dan kesadaran kita pada saat memilikinya pun sudah berubah. Bukan di kesadarannya dulu lagi. Tidak takut kehilangan. Tidak melekat pada yang kita punya. Punya tetapi tidak melekat. Sudah diajarin melepaskannya. Ulangi Bapak Ibu. Bi anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya. Yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia menampakkan diri dalam keadaan bermacam-macam. Supaya diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan. Lihat saya semuanya. Ya, ketika kita diberi kegoncangan yang macam-macam oleh Allah. Betul nggak? Disitulah kita akan menampakkan diri kita yang sesungguhnya. Lihat saya semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika sedang di kajian seperti ini. Tidak kelihatan bedanya. Di sini semua kelihatan seperti baik. Seperti sabar. Seperti soleh. Betul? Betul apa tidak? Kapan Bapak Ibu akan kelihatan aslinya? Ketika ada goncangan. Ketika ada sesuatu yang datang. Dan yang datang itu bukan sesuatu yang ibu bapak inginkan. Di situ aslimu akan kelihatan. Maka yang di Quran dikatakan, pada hari itu manusia akan menampakkan diri dalam keadaan bermacam-macam. Reaksi setiap orang terhadap setiap peristiwa, di situ aslinya akan kelihatan. Makanya Bapak Ibu, saya berulang kali mengajarkan, kendalikan yang bisa dikendalikan. Apa yang bisa dikendalikan? Pikiran kita, perasaan kita, reaksi kita terhadap peristiwa. Itu milik kita. Kita mau marah, kita tidak marah, kita mau bijaksana, kita mau sabar terhadap apapun yang terjadi. Itu kendali kita. Tapi kebanyakan manusia saat itu mengalami kendali otomatis. Ketika dapat yang tidak diinginkan, reaksinya langsung buruk. Betul Bapak Ibu? Makanya kalau mau begitu, mindfulness. Tarik napas, duduk dulu sebentar. Tarik napas, kembali kepada kesadaran. Tarik napas, kembali pada kesadaran. Disitulah pentingnya kita belajar mindfulness. Yauma idin yasdurun nasu ashtata liraw a'malahum. Pada hari itu manusia menampakkan diri dalam keadaan bermacam-macam. Supaya diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan. Bapak Ibu, perhatikan saya. Ada sebab, ada akibat. Mungkin gak akibatnya buruk? Kalau sebabnya
baik? Gak mungkin. Mungkin gak akibatnya baik kalau sebabnya buruk? Gak mungkin. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan akibat yang buruk, sudah pasti hukum alamnya, sebabnya pasti buruk. Itu pesannya. Kalau akibatnya baik, sebabnya pasti baik. Itu aja. Jadi sebetulnya itu bukan hukuman, bukan azab, apalagi ujian. Allah sedang menguji saya, kata Allah. Emang kamu mahasiswa saya, kata Allah. Apa pentingnya ngasih ujian? Allah juga malas periksanya. Betul nggak? Kan kalau ngasih ujian harus diperiksa. Betul nggak? Harus bikin soal lagi. Harus bikin sertifikat lagi, lulus atau tidak lulus. Kata Allah, ribet. Amin. Kalian kan suka begitu. Wih, saya lagi diuji sama Allah. Kayak yang bener aja. Disinilah Bapak Ibu puncaknya. Perhatikan. Famay ya'mal biskola darotin khairai yaro. Wa may ya'mal miskola darotin syarai yaro. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat akibatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, dia akan melihat pula akibatnya. Semua akibat yang terjadi dalam kehidupan kita dari sebab yang ditimbulkan oleh kita. Akibat baik dari sebab baik, akibat buruk dari sebab buruk. Cuman kita terbiasa cuci tangan, lempar batu sembunyi tangan. Belajar untuk tidak bertanggung jawab. Seolah-olah semua yang terjadi itu dari Allah. Bingung Allah. Kan gitu. Sakit dari Allah. Bangkrut dari Allah. Gagal dari Allah. Memang enak ya. Enak ya. Yang paling gampang itu tempuhkeun kabeh ka Allah. Hati-hati. Kalau gagal dari Allah, berarti Allah sumber kegagalan. Kamu akan terus-menerus mengalami kegagalan terus-menerus. Kalau sakit dari Allah, berarti Allah sumber sakit. Kamu akan sakit terus-menerus. Allah bukanlah sumber kekuatan negatif, tapi Dia adalah sumber cinta, sumber kekuatan positif. Makanya kata Allah, semua yang baik dariku, tapi semua yang tidak baik itu berasal dari akibat ulah tanganmu sendiri. Ngerti sekarang Quran surat Al-Zalzalah? Ngerti? Bukan nanti goncang itu. Kalian sudah goncang berkali-kali. Cuma gak ngerti-ngerti. Karena seolah-olah kegoncangannya nanti. Segitu udah bengep-bengep gini. Saking sering kegoncang. Betul gak? Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari saya. Bapak Ibu, ya, siap untuk digoncang oleh Allah? Siap. Siap menerima goncangan itu sebagai bagian dari kebijaksanaan dan cintanya Allah? Siap. Siap untuk melihat pesan di balik goncangan itu? Disitulah awal dari kebangkitan. Nah, ciri-ciri manusia yang sudah bangkit nih, perhatikan saya. Ciri-ciri manusia yang sudah bangkit spiritualnya, bangkit jiwanya. Makanya kalau di ajaran kami itu, di Sunda ini sering saya sampaikan. Jadi jelema teh kudu bisa nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngahudangkeun kanu sare, nyaangan kanu poekeun, kudu bisa nepak kanu poho, kudu bisa nganter kanu keung. Tuh rukun imannya orang Sunda. Ya. Nah, yang pertama, dapat mengubah situasi tanpa tindakan. Perhatikan saya. Ciri orang yang sudah bangkit kesadarannya, bangkit energinya, bangkit hadir saja, situasi berubah. Dia tidak melakukan tindakan apa-apa,
dia tidak bicara apa-apa, tidak melakukan apa-apa, hadir saja, situasi berubah. Kenapa? Karena orang yang sudah bangkit kesadarannya, dia membawa energi dengan vibrasi dan frekuensi tinggi. Dia sudah menjadi sumber cahaya. Datang di kegelapan tanpa melakukan tindakan apa-apa, kegelapan langsung hilang. Itu ciri yang pertama. Sudah begitu nggak Bapak Ibu? Hadir saja, rubah situasi. Ada pertengkaran di rumah, macam-macam. Hanya hadir saja. Semuanya jadi reda tanpa tindakan. Tetapi berbahayanya orang-orang yang frekuensi tinggi, yang kesadaran tinggi, yang cahayanya sudah intensitas tinggi, dia sangat ditakuti oleh orang-orang yang dalam kegelapan. Kenapa? Karena kalau orang yang sedang dalam kegelapan, kedatangan cahaya, katingali palsuna. Paham? Makanya jangan heran. Kalau orang yang masih gelap tuh kerjaannya itu menyerang. Sieun katingali palsuna. Makanya orang-orang yang frekuensi tinggi, yang energinya sudah tinggi, sangat ditakuti oleh mereka yang di frekuensi rendah. Karena takut terganggu kenyamanannya. Takut terbongkar kepalsuannya. Jangan heran kalau orang yang frekuensi tinggi biasanya sering diasingkan, dibenci. Kenapa? Karena dia membawa cahaya. Setiap cahaya datang, coba ada orang di kegelapan sedang melakukan tindakan yang buruk. Di center, amak tuh? Marah nggak? Terganggu, merasa terganggu. Makanya orang-orang yang gelap itu kalau dapat cahaya bukan senang, bukan mengalami pencerahan, menyerang. Kenapa? Dia sangat takut kepalsuannya terbongkar. Ya jangan heran ya, Bapak Ibu nanti kalau mengalami kebangkitan spiritual, karena manusia itu pada dasarnya makhluk energi, energinya naik. Ya frekuensinya naik, vibrasinya naik, intensitas cahayanya semakin kuat. Tantangan pertama yang akan didapat adalah dari orang-orang yang masih di frekuensi rendah dan dalam kegelapan. Mereka tidak suka, takut terganggu. Apalagi ada berkah di situ. Sieun teu payu. Moal dionang doyan. Begitu orang diajarkan tentang hakikat maulid, hakikat Isra Mi'raj yang sebenarnya. Yang suka ngawadul ketika ceramah maulid Isra Mi'raj pasti terganggu. Tidak nyaman. Karena dongeng-dongeng yang semacam itu kan disenangi. Sebut saja dongeng itu palsu. Sebut aja dongeng itu gak benar. Pasti akan takut. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang sudah bangkit jiwanya memiliki aura yang sangat kuat. Ciri orang yang auranya kuat, semangat menjalani hidup walaupun orang gelap membencinya. Orang yang auranya sudah kuat, tidak perlu persetujuan dari siapapun. Dia sudah menjadi dirinya sendiri. Ciri yang kedua. Udah punya gak Bapak Ibu ciri yang kedua? Makanya kalau cahayanya sudah terang, intensitasnya sudah tinggi, ya mau dipadamkan juga nggak ada, nggak ngaruh. Apalagi yang memadamkannya tidak punya kekuatan sama sekali. Yang ketiga, tidak perlu membuktikan apapun kepada orang lain. Tidak perlu membuktikan apapun pada orang lain. Tidak usah berdebat. Selalu menginspirasi dengan kesadaran penuh. Dan prinsip hidupnya panceg istiqomah. Nah, yang suka minta persetujuan orang, harus membuktikan saya yang paling benar. Nah, itu tanda belum mengalami kebangkitan. Yang keempat, memiliki kemampuan menyembuhkan dan mempengaruhi orang lain. Menyembuhkan dengan cara yang tak terjelaskan. Tadi ada sharing ya.
Sebelum kita pengajian, ada ibu yang sakit jantung. Kemudian menolak rasa sakitnya. Padahal di dalam dirinya ada kemampuan untuk menyembuhkan, ada sumber kesembuhan, ada Allah yang Maha segalanya. Begitu hening, begitu menerima dan tidak menolak rasa sakit itu, malah sekarang bisa hadir di tempat ini, ikut kajian dalam keadaan sehat. Luar biasa bukan? Oke. Makanya orang-orang yang sudah tinggi energinya, vibrasinya, frekuensinya, sering menjadi sumber kesembuhan. Bukan sekedar penyakit fisik, termasuk juga penyakit mental, intuisi, spiritual, energi. Pernah nggak ketemu dengan orang yang semacam itu? Kita punya banyak pertanyaan. Begitu sudah sampai di hadapan dia, semua yang ditanyakan itu sudah tidak ada lagi. Energinya aja sudah membebaskan. Pernah nggak begitu? Pernah? Syukurlah kalau pernah ya. Selanjutnya memiliki ketajaman intuisi. Dia memiliki koneksi yang dalam dengan siapa? Dengan diri sejatinya. Makanya orang-orang yang terkoneksi dengan diri sejatinya, dia punya koneksi yang dalam. Ketajaman intuisinya luar biasa. Dan orang yang sudah tajam intuisinya, dia berani mengikuti apa kata intuisi. Nah, kita ini kadang-kadang udah diingetin dari dalam, masih ragu-ragu. Nah, setelah terjadi, aduh, padahal sebetulnya saya sudah diingatkan. Karena kita nggak percaya sama suara kebenaran dalam diri. Nah, ini kebangkitannya harus diurus lagi nih. Belum bangkit benar itu, belum sadar. Jadi bahasa Inggrisnya itu masih lulungu itu. Memiliki kemandirian emosi yang membangkitkan rasa hormat. Bapak Ibu perhatikan saya. Pernah nggak ada orang dimaki-maki sama orang lain dia tenang aja? Pernah nggak melihat kejadian itu? Atau ada orang dibenci sama orang lain dia diam aja? Pernah nggak? Oke. Hormat nggak kita sama dia? Aduh, kalau saya digitukan belum tentu seperti dia. Makanya orang yang punya kemandirian emosi, dia itu membangkitkan rasa hormat, rasa kagum. Nabi Muhammad dilemparin tuh oleh kafir Quraisy di Taif. Ketika dilemparin batu sampai berdarah-darah, sampai sendal jepitnya berdarah-darah. Nabi Muhammad malah doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuhan, tunjukin mereka, beri hidayah pada mereka yang melempari aku ini. Mereka melakukan itu kepadaku karena mereka tidak tahu apa yang aku ajarkan. Pernah gak dilemparin doa? Kalian dilemparin batu doa, dicaci maki sama orang lain doa, pernah gak? Kalian gak ada modelnya. Gak percaya saya. Oh pasti. Kalau batunya segede kerikil, kalian ngambil batunya segede gunung. Betul nggak? Nih model wajah-wajah kayak gini begitu. Kalau dilempar batu malah melempar batu lebih gede lagi. Betul nggak? Coba saya tanya, kalau ada orang melempar obor, ada minyaknya ke rumah kita. Jujur ya, jujur tapi harus jujur ya. Kita memadamkan api atau ngejar orang? Jujur. Ada orang bawa obor, melemparkan obornya ke rumah kita. Yang terjadi apa? Kalian kejar orang yang melempar obor atau memadamkan api? Yang benar. Ini kalau saya lihat ini ada nggak jujur ini. Kebanyakan sih ngejar yang melemparnya. Makanya begitu habis ngejar pulang ke rumah udah habis rumahnya. Itu adalah pilihan yang tidak cerdas. Ini orang yang belum bangkit kesadarannya. Kalau yang sudah bangkit, padamkan dulu apinya. Bahkan setelah padam, ya tidak perlu dikejar. Udah jauh.
Betul nggak? Mulai pintar kalian ya. Semoga ya dalam hidupnya begitu ya. Ya, iya. Coba kalau ada orang marah-marah kepada kita, madamin api atau balas marah. Ini diganti pertanyaannya. Madamin api atau balas marah? Tuh udah beda lagi pertanyaannya diganti. Udah beda lagi. Harusnya padamin api sini. Ya, karena kalau api di sini terbakar ya kalian jadi neraka. Terbakar api neraka itu namanya. Oke, lanjut ya. Memiliki kemampuan menarik orang-orang sejenis ke dalam hidupnya. Perhatikan saya. Ketika Bapak Ibu belajar spiritual, belajar kesadaran, belajar frekuensi tinggi, belajar vibrasi tinggi. Perhatikan saya semuanya. Kalau kita ditinggalkan oleh orang-orang lama yang sudah tidak sefrekuensi lagi dengan kita, itu hukum alam. Karena kita akan dihadirkan orang-orang baru yang sefrekuensi, yang sejenis, yang mendukung perjalanan spiritual kita. Jangan heran. Jangan heran. Itu ciri kebangkitan spiritual. Bukan putus silaturahmi. Bukan. Kita tidak butuh lagi orang-orang yang tidak mendukung perjalanan spiritual kita. Kita butuh mereka-mereka yang sefrekuensi. Agar itu menjadi kekuatan bagi kita. Makanya hati-hati ya, dalam perjalanan spiritual itu datang dan pergi. Jangan heran, jangan pengen ngumpul terus. Kemana si Anu? Kalau sudah hilang berarti udah beda frekuensi. Tong ditanya. Makanya di Quran dikatakan maafkan dan biarkan. Itu di Quran surat Al-Maidah ayat 12-13. Kalau orang belajar sama-sama dengan kita, kemudian ngilang, jangan ditanya. Kata Allah, maafkan dan biarkan. Udah gitu aja. Suruhannya dari Allah begitu. Kita mah yang riu mumpulung wae. Da batur ge arinit, orang yang ngilu init. Nah, itu yang salah. Itu tidak punya pendirian. Ya. Nah, memiliki kemampuan untuk menghadapi segala tantangan dengan ketenangan yang luar biasa. Ciri orang yang sudah bangkit spiritualnya, goncangan sebesar apapun, dia tenang. Tenang. Kan sudah tahu ilmunya kalau goncangan itu kebijaksanaan dan cinta kasih Allah. Untuk mengingatkan kita, pertanyaannya sudah diganti. Bukan kia-kia teuing. Betul nggak? Tapi pertanyaan pesan apa yang hendak kau sampaikan kepadaku? Selanjutnya, memiliki kesadaran diri yang sangat dalam. Dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Ini Bapak Ibu. Orang yang sudah bangkit spiritualnya. Punya keberanian untuk menjadi dirinya sendiri. Selanjutnya, memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan yang positif dimanapun dia tinggal. Nah, ciri yang berikutnya, orang yang sudah bangkit spiritualnya, karena sudah mengalami kegoncangan, maka cirinya dimanapun dia tinggal selalu membawa perubahan positif. Gitu ya. Dulu kampung itu sebelum ada ibu bapak begitu. Gak sabar tahun dengan hididinya. Gitu kene. Gitu kene. Tain Robi gitu. Sugan tatangkalan jadi seueur gitu. Ya. Sampah berkurang gitu. Banjir enggak lagi gitu. Aya nu Robi atuh henteu ibu bapak? Teu Robi? Nah, ciri-ciri itu sudah saya sampaikan. Nah, sekarang ada satu pertanyaan. Mengapa perintah sholat menggunakan kata dirikanlah, bukan laksanakanlah? Hebat ya Quran. Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Perintah sholat itu bukan laksanakan, tapi dirikan. Kenapa begitu? Karena sholat itu hakikatnya mengingat Allah. Dan untuk bisa mengingat Allah berarti harus tahu dan kenal dulu dong. Harus sadar dulu. Makanya orang yang tidak bisa mengingat Allah sepanjang sholatnya, ya mengingat yang selain Allah.
maka sholatnya tidak berdampak. Yang kedua, mengingat itu hanya bisa dilakukan oleh jiwa yang sudah bangkit kesadarannya. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju? Kan tidak mungkin mengingat itu bisa dialami oleh mereka yang tidak tahu. Dan untuk tahu harus bangkit. Hudang. Tong sarewai. Makanya ada kata-kata ngahudangkeun kanu sare. Yang tertidur lupa jati dirinya. Lupa pada Tuhannya. Lupa diri sejatinya. Makanya siapa yang kenal dirinya, dia kenal pada Tuhannya. Untuk bisa mengingat Tuhan, satu kuncinya, kenali dulu. Nabi Muhammad bilang, awaludin ma'rifatullahi ta'ala wa rasul. Awalnya beragama adalah mengenal Tuhan. Yang belum bangkit kesadarannya atau masih tertidur, itu bahasa Qur'annya mabuk. Orang yang masih mabuk kepada Allah tidak akan berhasil mengingat Allah. Banyakkah orang yang sholatnya mabuk? Banyakkah? Mabuk itu bukan berarti minum khamar, bukan. Orang yang sedang minum khamar boro-boro ingat sholat. Mabuk itu nggak ingat sama Allahnya, nggak ingat sama yang disembahnya. Kenapa? Masih tertidur, belum bangkit. Makanya kata-kata yang digunakan di Quran sangat keren, ilmiah, saintifik. Bukan laksanakan sholat, tapi dirikanlah sholat. Sok atau salah ladar. Kenapa kata-kata yang digunakan begitu? Makanya Nabi Muhammad, saya mau nanya, Isra Mi'raj dulu atau sholat dulu? Bangkit dulu, sholat dulu. Bangkit dulu saat Isra Mi'raj. Beliau diperjalankan oleh Allah untuk mengenali jati diri yang sejati. Mengenali Allahnya, mengenali Tuhannya. Setelah itu baru bisa mengingat kepada Allah. Keren gak itu? Keren. Tapi kita kok gak sadar-sadar. Makanya di Quran surat An-Nisa, surat keempat ayat 43. Ada kata-kata yang sangat indah. Perhatikan Bapak Ibu. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukar. Hatta ta'lamu ma taquluna. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukar. Hatta ta'lamu ma taquluna. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati sholat. Coba. La taqrabus sholat. Dekati sholat aja nggak boleh. Wa antum sukaro. Sedang kamu dalam keadaan mabuk. Tahu mabuk Sarah? Selama ini diterjemahkan mabuk itu adalah minum khamar. Nah orang kayak gitu boro-boro ingat sholat. Ini mabuk. Bukan mabuk yang itu. Dia sholat tapi tidak ingat yang disembahnya. Dia sholat tidak bisa mengingat Allah. Itulah yang di Quran disebut mabuk. Hingga kamu mengerti dan menyadari apa yang kamu ucapkan. Diterjemahkan lagi secara dangkal. Kalau sholat, ya kita harus tahu artinya. Dibaca Arabnya, dalam hati baca artinya. Malah jadi mengingat bacaan sholat. Kan sholat itu mengingat Allah. Asa bener. Enggak ngarana ge asa. Rarasaan. Cuma di sini baca Arabnya. Di sini di hati baca terjemahannya. Orang begitu sote ari orang Arab mah berenang teu kudu make hate. Dan geus biasa pakai bahasa Arab. Teu adil. Betul enggak? Kan sholat itu mengingat Allah. Mengingat Allah. Bukan mengingat bacaan sholat. Kita harus menyadari apa yang kita ucapkan. Coba Bapak Ibu menyadari enggak? Begitu duhur mengucapkan apa? Punten abdi mah bade sholat. Sadar ente? Itu maksudnya ayat ini. Menyadari apa yang mau diucapkan. Ketika bilang saya mau sholat, kan timbul pertanyaan pada diri kita. Sholat itu apa? Gitu nggak Bapak Ibu?
Puntennya abdi yang bari netepan heula. Tuh, ngartos netepan tuh. Netep atuh netep. Netep we. Teu kemana-mana. Tidak mungkin terjadi namanya netepan itu. Kalau kitanya belum tahu dan kenal. Rek netep di mana lamun can apal. Dan netep teh kudu apal heula. Maka di Quran dikatakan, salatlah di makom Ibrahim. Makomu Ibrahim musolla. Tempat sholat yang sebenarnya adalah makom Ibrahim. Makom itu level, tingkatan, lain makam. Dor, jangan kuburan Ibrahim. Kumari marane. Makom Ibrahim musola artinya sholat itu harus di makom Ibrahim. Di level Ibrahim. Siapa Ibrahim? Orang yang sudah berhasil bangkit jiwanya. Karena dia sudah bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari. Ketika beliau mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sudah terbebas dari syirik, tidak menduakan Tuhan lagi karena sudah tahu dan kenal. Siapa Ibrahim? Yang sudah bangkit. Paham sampai sini? Jadi apa kata Quran? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Tahu mabuk sekarang? Mabuk itu gak sadar, gak inget yang harus dia inget. Paham sampai sini? Oke. Kalau sudah paham lanjutkan. Makanya di Quran dikatakan wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Jadikanlah sabar dan sholat itu penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sangat berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Lihat saya semuanya. Saya ingin jelaskan pada Bapak Ibu Bapak semuanya. Siapa orang yang khusyuk itu? Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 46. Allazina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang khusyuk itu ternyata orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Kapan kembalinya? Kapan kembalinya? Nanti? Kembali itu sekarang. Sekarang kembali kepada Allah. Kembali kepada sifat-sifatnya. Karena bersama dengan Allah kita akan dianugerahi nikmat yang luar biasa. Jadi kembali kepada Allah itu sekarang. Tobat itu kapan? Sekarang. Bapak Ibu dulu kenal Allah? Kenal. Kan pernah ditanya sama Allah, alastu birabbikum? Aku ini Tuhanmu. Kalian menjawab saat itu. Qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Tapi apa yang pernah dikenali itu sekarang dilupakan. Gak sadar. Mabuk. Makanya harus kembali lagi. Begitu kembali kepada Allah, jadi kembali lagi kepada diri sejati kita yang sebenarnya. Baru kita akan ingat lagi kepada Allah. Berdiri, duduk, berbaring. Tidak ada yang diingat kecuali Allah. Tuh, diberi gelar oleh Allah. Gelarnya Ulul Albab. Jadi siapa orang yang khusyuk itu? Ingat ya, ini Quran. Siapa orang yang khusyuk menurut Quran? Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Kapan? Sekarang. Kembali. Dalam Quran surat Toha ayat 14 Allah bilang, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Jadi perintahnya bukan melaksanakan solat, tapi dirikanlah solat. Berarti harus apa dulu? Harus berdiri dulu. Berarti apa dulu? Harus bangkit dulu. Nah, makanya saya katakan kebangkitan adalah hak semua jiwa. Jiwa yang mana? Jiwa yang mana? Jiwa yang mana?
Jiwa yang mau. Oke, saya nanya. Gaji itu hak setiap pekerja. Pekerja yang mana? Pekerja yang mana? Yang mau apa? Mau bekerja. Tiba-tiba kamu gak kerja, gak apa. Itu hak. Tar dulu. Ya, setiap PNS berhak mendapatkan gaji. Siapa yang berhak dapat gaji? Setiap PNS. Siapa PNS? Yang mau jadi PNS dan bekerja sebagai PNS. Dapat hak? Dapat. Yang selain PNS? Ngaku PNS. Ngaku doang, bukan PNS. Dapat nggak hak? Ya enggak. Makanya kebangkitan hak semua jiwa. Perhatikan kata-kata saya. Berarti semua jiwa punya hak untuk kebangkitan? Punya. Bisa? Akan difasilitasi oleh Allah? Percaya? Allah yang bilang, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Masa Allah enggak janjinya bohong? Lihat Bapak Ibu semuanya. Lihat saya. Pernah enggak Bapak Ibu baca ayat ini? Surat Al-Ankabut 29. Surat ke-29 ayat 45. Ajlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab, baru dirikanlah sholat. Jadi dirikanlah sholat dulu, baca kitab dulu. Ulangi, dirikanlah sholat dulu, baca kitab dulu. Baca kitab. Apa baca kitab? Kan kita kalau dengar kata kitab langsung Quran. Di zaman Nabi belum ada Quran. Saat ayat ini turun pada Nabi Muhammad, sudah ada Quran belum? Belum. Tapi Nabi Muhammad sebelum sholat disuruh baca kitab dulu. Itu dijawab di Quran surat Al-Isra ayat 14. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Kitab siapa? Kitab siapa? Ya kalau kalian ditanya sama saya jawabnya apa? Kitabku. Masa mu lagi? Jadi nunjuk ke saya lagi. Kan kata Allah, bacalah kitabmu. Berarti yang harus dibaca kitab siapa? Kitabku. Ada di mana kitabku? Ya di situ. Kitab itu adalah kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Jadi perintah baca kitab sebenarnya perintah untuk bangkit. Buka ketertutupan mata kolbu. Sehingga kita bisa menyaksikan diri sejati kita. Setelah itu baru dirikanlah sholat. Keren gak ayat ini? Nah saya mau nanya jujur sama kalian. Kalian selama ini baca kitab dulu, dirikanlah sholat dulu. Jawab dong. Baca kitab dulu, dirikanlah sholat dulu. Enggak dua-duanya. Karena kalau tidak membaca kitab dulu, sholat yang dilakukan bukan didirikan. Hanya dilakukan, hanya dilaksanakan. Kan tidak tercapai, aqimis sholata li zikrinya tidak tercapai. Kan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sedangkan yang mau diingatnya juga nggak tahu, belum pernah saksikan. Ngerti maksud saya? Nah baru kata-kata Allah. Lihat berikutnya. Inna sholah tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Sholat yang mana? Sholat yang kayak gini kata Quran. Yang baca kitab dulu, mendirikan sholat, ya, baru bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sementara selama ini kita hanya melaksanakan
sholat. Yang diingatnya apa? Wallahu alam. Sibuk ngurusi urusan sorangan. Disebut we berjamaah. Betul nggak? Padahal masing-masing ngurusi urusan sendiri-sendiri. Jamaah itu hakikatnya bukan sekedar kita berkumpul dengan orang di masjid. Tapi jamaah yang sebenarnya kita manunggal, menyatu, melebur dengan dia yang kita solati itu. Baru bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Hasil solatnya terbawa ke dalam kehidupan. Menjadi watak. Jujur sekarang. Banyakkah orang yang melaksanakan solat? Banyakkah orang yang mendirikan solat? Gitu. Harusnya kalau sudah mendirikan sholat, tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Jadi karena mereka baru melaksanakan sholat, jadilah sholatnya jalan, keji dan munkarnya pun jalan. Paham sampai sini? Masuk akal nggak? Oke, lanjut. Wala zikrullahi akbar. Dan sesungguhnya mengingat Allah itu yang paling besar. Jadi yang paling besar di semesta ini yang mengingat Allah. Kata siapa? Kata Allah. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya sudah. Makanya di dalam Quran ada kata-kata begini. Coba perhatikan. Ini surat Al-Ma'arij. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Benar? Benar enggak? Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Benar enggak? Dan apabila ia mendapatkan kebaikan ia amat kikir. Benar enggak? Illal musallin. Kecuali orang yang sholat. Ini surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Siapa yang sholatnya seperti apa? Di Quran, allazina hum ala sholatihim daimun. Yaitu mereka yang sholatnya terus menerus. Kalian sholatnya berapa waktu? 5 waktu. Kata Quran sholat harus apa? Terus menerus. Pantas. Duhur sholat. Habis sholat, bicarakan orang. Keburukannya lagi,